Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan membahas sesuatu yang cukup penting ya. Kita mereaksi sebuah video yang mana kita lihat ada seseorang yang merasa dirinya pintar, tahu segalanya, dan dia bicara itu tanpa dasar ilmu agama sama sekali ya guys. Yang lebih parah lagi, banyak orang yang mengikutinya ya, yang nggak ngerti apa-apa, artinya yang cuma ikut-ikutan dan percaya aja tanpa pernah kritis, berpikir kritis gitu atas hal apa yang disampaikan oleh si gembul ini ya, si gemar ngibul. Si gembul ini paling cocok sih, si gemar ngibul kita sebut. Ini berbahaya sekali ya guys, orang seperti ini. Dia bicara seakan-akan tahu segalanya tanpa didasari oleh referensi sebuah kitab atau referensi yang kuat gitu. Dan ini bisa menyesatkan banyak orang ya, dan bisa membuat orang awam yang cuma ikut-ikutan percaya pada hal-hal yang dia sampaikan padahal itu nggak benar ya. Dan apalagi masalah akidah ya guys, itu sangat berbahaya sekali. Jadi buat kalian yang nonton, penting banget untuk selalu cross check informasi dan nggak asal-asalan ya, percaya begitu saja agar kita tidak tersesat ya guys. Oke, sama-sama kita lihat ya guys, ini seperti apa videonya, kita reaction sama-sama. Nanti cari di medsosnya saya atau Pak Guru Gembul ya. Beliau itu meremehkan tema diskusi ini. Tapi Bapak tahu nggak, yang nantangin duluan tuh beliau loh. Anda tahu itu kan? Oh, semuanya tahu, saksi semuanya. Kok bisa dalam pikiran saya, kok bisa orang nantangin tapi nggak datang dengan argumen dan referensi gitu loh. Ya mohon maaf gitu loh, Anda kan yang menantang saya. Ayo, baraya, saya tantang semuanya. Bagaimana cara mengimpiakan Allah? Setahu saya ulama Sunni dan Syiah, saya paparkan tuh Sunni Syiah semuanya mengatakan Tuhan itu bisa dibuktikan secara rasional, itu buktinya ilmiah. Saya jelaskan ilmu itu apa, ilmiah itu apa, landasannya apa, referensinya apa, yang timur, yang barat, yang Sunni, yang Syiah. Kok bisa beliau orang nantangin saya, nantangin baraya semuanya itu? Tapi beliau ketika datang dengan cara meremehkan semacam itu. Pertanyaan saya, apakah itu sikap seorang ilmiah, seorang ilmuwan? Apakah itu seorang akademisi? Apakah itu layak kita respon sebetulnya? Tidak layak, tapi mohon maaf karena beliau punya banyak pengikut ya, saya harus merespon. Ini akan disaksikan oleh para pengikutnya. Amin aman amin wajahid aman jahid. Yang mau percaya, yang mau ingkari silakan. Ahlan wa sahlan. In alaina illal balagh, khalas. Ya, saya menyampaikan terserah. Tapi saya ingin mengutip satu ungkapan. Lihat terjemahannya ya, Pak Guru Gembul nanti. Idza tahaddasal insan fi ghairi fannihi ya'ti bil ajaib wal gharaib wasyududat wal afkar al munharifah. Saya nggak akan terjemahkan, tapi Anda ketawa, ya itulah begitu. Mohon maaf semuanya kepada para netizen, kepada para YouTuber, kalau bicara sesuatu jangan bicara sebelum Anda membaca ya, bicara sesuatu berdasarkan kapasitas Anda. Saya ingatkan dengan ayat Al-Quran, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan ikuti apa yang kalian nggak tahu, jangan ngomong kalau nggak tahu akidah, nggak belajar akidah, nggak baca referensi utama, kok ngomong bicara akidah tidak ilmiah, Tuhan itu ada atau tidak sama saja, begini menurut saya, akidah versi saya. Ya salam, betapa nikmatnya netizen zaman sekarang ya. Terus apa kabar yang kuliahan tahun-tahun itu sampai bertunggus lumus? Mohon maaf Bapak, saya di Al-Azhar itu nulis tesis hanya sebagian bait dari kitab ini saja, yang tipis ini saja. Tahu nggak berapa halaman? 900 halaman Pak. 900 halaman bahas hanya sebagian manuskrip dari Jawharat Tauhid ini saja. Tidak ada orang mengatakan akidah tidak ilmiah. Saya membayangkan ini seorang pembaharu abad 21 gitu loh. Ya salam, ternyata yang kita saksikan hanyalah asumsi dan pendapat pribadi saja. Mudah-mudahan ini sudah menjelaskan bagi semuanya. Saya tidak memaksa Anda untuk mempercaya apa yang saya tahu, tapi mari kita jaga akal sehat kita untuk tidak terpengaruh dengan pikiran-pikiran yang tidak rasional. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kan Tuhan itu goib, kita sepakati bersama, tidak terindra, oke?
tidak terindra. Karena itu satu-satunya jalan untuk bisa mengindra atau mengetahui Tuhan adalah melalui bukti rasionalisme, karena indra tidak bisa. Iya. Betul ya? Iya, betul. Nah, artinya apa? Rasionalisme tidak bisa membuktikan apapun tanpa indra. Gitu kan? Oh, kok begitu? Kok begitu? Kok dibalik? Ya iyalah. Coba ulang premisnya. Coba ulang premisnya. Saya belum ngomong ke sana. Coba ulang premisnya. Oh, tenang, Oke? tenang. Coba ulang premisnya. Tenang penonton, silakan. Oke. Tuhan tidak bisa diindra. Sepakat ya? Sepakat. Karena itu jalan satu-satunya untuk membuktikan Tuhan adalah dengan rasio. Betul kan? Betul ya? Sepakat ya? Oke. Karena itu berarti rasio itu tergantung pada sesuatu yang diindra. Enggak, Karena apa? Enggak, Pak. Kebalik logikanya. Kebalik apanya? Loh. Ya udah, ya udah. Oh, silakan. Iya, iya, Jadi, iya. jadi sebentar. Iya, iya. Saya ulang lagi dari yang. Oke, saya ulang lagi ya. Saya ulang lagi. Ini saya bingung siapa sih yang. Jadi gini nih ya. Allah itu terindra atau tidak? Tidak. Hanya bisa dirasionalisasikan. Berarti Allah tidak terindra, tapi kita hanya bisa merasionalisasikannya saja. Berarti artinya kalau misalkan ada pertanyaan saya di sini, bisa nggak dirasionalisasikan? Bisa setelah diindra dulu. Betul ya? Saya bisa dirasionalisasikan setelah diindra dulu. Nah, karena kelihatan. Lalu bagaimana menyusun rumus-rumus rasionalisme tanpa mengindranya dulu? Saya pengen tahu ayat apa yang dijadikan oleh Pak Guru Gembul untuk mengatakan iman itu hanya sebatas klaim subjektif saja. Tidak usah ada dalil, tidak usah ada bukti ilmiah. Baik, beliau mengatakan akidah tidak ilmiah itu saudara-saudara sekalian karena sejak awal sudah terjebak pada persepsi kaum empiris bahwa yang ilmiah itu harus bersifat indrawi saja. Padahal kalau Anda mengkaji filsafat ilmu, pengetahuan indrawi itu tidak akan pernah bisa dibuktikan kesahihannya tanpa pengetahuan rasional. Jadi di balik pengetahuan empiris itu ada pengetahuan yang bersifat aksiomatik, doruri dalam bahasa Arab, yang dia melandasi keabsahan segala pengetahuan kita. Saya akan paparkan itu nanti. Dari mana landasannya? Lihat, seorang sarjana yang sangat dihormati di Syam, lanjut. Saya lanjut Grand Al-Azhar ya. Lihat, Pak Guru Gumpul mengatakan bahwa Tuhan itu ada atau tidak sama saja dari sudut ilmiah. Lihat, ini seorang ahli akidah yang sangat dihormati di dunia Islam, Profesor Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Saya bacakan teksnya dalam bahasa Arab. Lihat, yang saya kasih garis bawah, wujudullahi azza wa jal da'wa ilmiyah. Keberadaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah klaim ilmiah. Siapa yang mengatakan begitu? Bukan saya, tapi itu seorang ahli akidah yang sudah punya keilmuan yang matang tentunya, karena karyanya dihormati. Lihat, ulama itu tahu saudara sekalian, Tuhan itu bukan bersifat indrawi. Jadi keberadaan Tuhan tidak bisa dibuktikan secara indrawi. Kita semua mengakui itu, tapi itu nggak menghalangi mereka untuk mengatakan bahwa keberadaan Tuhan itu ilmiah. Kenapa? Tata'allaqu minal ilm bijanibin la yakhda' litajribah wal musyahadah. Jadi pengetahuan tentang keberadaan Tuhan itu bukan berasal dari pengetahuan yang bersifat empiris, bersifat indrawi, musyahad. Jadi kita sepakat, lalu dibuktikan dengan apa? Anda mengatakan keberadaan Tuhan ilmiah itu secara rasional, pengetahuan rasional. Kita akan debat soal epistemologi dalam hal ini, apakah benar pengetahuan empiris itu bersandar pada pengetahuan rasional. Oke? Nah, tadi saya katakan bahwa pengetahuan empiris, semua pengetahuan manusia sebetulnya, bukan hanya pengetahuan empiris, itu bersandar pada pengetahuan yang bersifat aksiomatik. Oke, lihat. Di antara pengetahuan yang bersifat aksiomatik itulah pengetahuan tentang hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Saudara-saudara sekalian, maaf saya berikan contoh yang sangat sederhana sekali, karena Pak Guru Gubul mengatakan keberadaan dan ketiadaan Tuhan itu sama saja secara ilmiah. Ada lihat pulpen ini? Ini barang sederhana sekali. Saya mau tanya sekarang, mana logika yang masuk akal? Pulpen ini ada yang buat atau pulpen ini mengadakan dirinya sendiri? Oh jelas. Mana yang lebih masuk akal? Bangunan ini ada yang menyusun dengan bangunan ini menyusun dirinya sendiri. Mana yang lebih masuk akal? Jelas ada yang menyusun. Tahu nggak kenapa kita mengamini itu?
Karena nalar sehat kita sejak awal sudah mengamini hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Gak ada ceritanya ada akibat tanpa sebab. Every effect must have a cause. Likulli ma'lul labudda lahu min illah, likulli musabbab labudda lahu min sabab. Itu para filsuf muslim sejak berabad-abad mengatakan begitu. Ini lihat saya kutipannya. Grand Syekh Al-Azhar lagi mengatakan, slide selanjutnya, maaf Mas. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Lihat. Al-haqiqatul lati la yatajahaluha ahadun wa in zama anna laysat kadzalik hiya anna mabda al-illiyah, hukum kausalitas, la yumkin ingkaruhu la ala mustawal ilmi wa ala mustawal fikri. Jadi hukum kausalitas gak bisa diingkari. Itu hukum yang bersifat aksiomatik, di mana orang mengakui itu. Jadi kalau Anda mengatakan pulpen ada yang buat, ruangan ada yang menyusun, laptop ada yang buat, kok bisa-bisanya ketika bicara alam semesta Anda mengatakan oh Tuhan ada atau tidak sama saja. Justru lebih logik ketika kita mengatakan alam itu ada sebabnya, dan yang menyebabkan alam itu bukan dirinya, tapi sesuatu yang berbeda dengan dirinya. Itulah yang dalam bahasa agama disebut sebagai Tuhan. Jadi pembuktian keberadaan Tuhan itu bisa dibuat secara ilmiah, bisa melalui apa? Hukum kausalitas. Saya mau bertanya sekarang kepada semua yang ada di sini, ada nggak saintis di alam semesta ini yang nggak percaya dengan hukum sebab akibat? Tidak ada, tidak ada. Dia kalau nggak percaya hukum sebab akibat, nggak bakal bisa neliti. Dokter itu nggak mungkin bisa menghasilkan apa? Dia menganalisis penyakit, menghasilkan obat, nggak mungkin. Farmasi itu nggak bakal ada. Mereka bikin obat karena tahu penyakit itu ada sebabnya, gitu loh. Ini saintis pun mengakui keabsahan kausalitas sebagai hukum ilmiah, sebagai pengetahuan ilmiah. Dan keberadaan Tuhan bisa dibuktikan dengan kausalitas itu. Lanjut. Dan kausalitas bukan hukum indrawi. Perlu kita catat.